Bentuk persamaan eksponen yang keempat adalah bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Gambaran sederhananya kita lihat seperti ini. A pangkat B akan bernilai 1 apabila ada 3 kemungkinan. Jadi 3 kemungkinan inilah yang menyebabkan A pangkat B bernilai 1. A pangkat B akan bernilai 1, itu kemungkinan yang pertama apabila B-nya sama dengan 0. Sebab kalau B-nya sudah 0, berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0, 1, 5 pangkat 0, 1, 8 pangkat 0, 1. Jadi asalkan B-nya sudah 0, maka A pangkat B pasti bernilai 1. Kemungkinan yang kedua, A pangkat B akan bernilai 1, itu apabila A-nya sama dengan 1. Sebab 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1. 1 pangkat 5, 1, 1 pangkat 4, 1, 1 pangkat 7, 1. Jadi asalkan A-nya sudah 1, maka A pangkat B pasti bernilai 1. Kemungkinan yang ketiga, A pangkat B akan bernilai 1 bisa jadi kalau A-nya negatif 1, asalkan B-nya genap. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau A-nya negatif 1, B-nya genap, berarti negatif 1 kalau dipangkatkan bilangan genap, katakanlah 2, negatif 1 pangkat 2 itu kan negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti hasilnya adalah 1. Negatif 1 pangkat 4, genap juga, dia hasilnya pasti 1. Negatif 1 pangkat 6, itu juga hasilnya 1. Tetapi apabila B-nya tidak genap, B-nya ganjil, maka negatif 1 apabila dipangkatkan bilangan ganjil, katakanlah pangkat 3, itu hasilnya bukan 1. Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1, itu hasilnya bukan 1, tetapi negatif 1. Begitu pula negatif 1 pangkat 5, itu hasilnya negatif 1. Jadi A pangkat B akan bernilai 1, bisa jadi kalau A-nya negatif 1, asalkan B-nya genap. Mari kita lihat gambaran formalnya sebagai berikut. Seperti tadi disampaikan, fx pangkat gx itu akan bernilai 1 apabila ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia akan bernilai 1 kalau gx-nya sama dengan 0. Di sini ada syarat asalkan fx tidak 0. Sebab kalau fx-nya 0, 0 pangkat 0 itu bukan 1, tapi bentuk tertentu. Yang kedua, dia akan bernilai 1 kalau fx-nya sama dengan 1. Dan yang ketiga, dia akan bernilai 1 kalau fx-nya sama dengan negatif 1. Itu gambarannya sudah dibahas tadi pada saat awal. Kita lihat ke contoh. 2x dikurang 5 dipangkatkan 3x dikurang 1 akan bernilai 1 apabila ada 3 kemungkinan. Kita lihat 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, dia akan bernilai 1 kalau pangkatnya 0. Jadi 3x dikurang 1-nya bernilai 0. 3x kurang 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/3. Kemungkinan yang kedua, ini akan bernilai 1 kalau 2x dikurang 5-nya 1. 2x kurangi 5 sama dengan 1, berarti 2x sama dengan 1 tambah 5, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kemungkinan yang ketiga, dia bisa bernilai 1 apabila 2x dikurang 5 hasilnya negatif 1, asalkan pangkatnya genap. Nah, mari kita lihat. 2x dikurang 5, apabila 2x dikurang 5 sama dengan negatif 1, maka 2x sama dengan negatif 1 tambah 5, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 bagi 2, hasilnya 2. Pada saat x-nya sama dengan 2, apakah betul pangkatnya menjadi genap ataukah menjadi ganjil? Kalau dia menjadi genap, berarti x sama dengan 2 ini boleh diambil sebagai himpunan penyelesaian, karena berlaku kalau pangkatnya genap. Nah, kita lihat cek pangkat. Kalau x-nya 2, sini x-nya 2, tuh lihat. Pangkatnya ini kan 3x kurang 1. Kalau x-nya 2, kita lihat 3x kurang 1 genap atau ganjil. Kita lihat 3x kurang 1 berarti 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 2 6, 6 kurang 1 5. Ternyata hasilnya pangkatnya ganjil. Karena pangkatnya ganjil, maka x sama dengan 2 tidak boleh dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 2, diambil dari sini dan diambil dari sini, yaitu 1/3 dengan 3. Seandainya setelah dicek pangkat ternyata pangkatnya genap, ini seandainya setelah dicek pangkat ternyata pangkatnya genap, maka x sama dengan 2 pun masukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya ada 3 kalau pangkatnya genap.